Halo semuanya, apa kabar? Kembali di channel saya CFMZ. Di video kali ini saya akan sharing tentang pengalaman saya selama 3 bulan membuat channel. Banyak sekali permasalahan, banyak sekali hambatan, banyak sekali hal-hal yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ini. Karena kebetulan channel ini merupakan channel sekalian uji coba, atau saya pengen tahu dengan melakukan hal seperti ini efeknya bagaimana. Nah, seperti ini sudah saya lakukan seiring dibuatnya channel ini pada sekitar bulan Juni 2022. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Oke, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang cara monetisasi tanpa 4000 jam tayang, terus cara peraturan YouTube tentang kebijakan thumbnail dan lain-lain. Nah, saat ini saya ingin sharing buat kalian YouTuber pemula tentang perjalanan saya selama 3 bulan membuat channel YouTube. Nah, pertama kali saya membuat channel YouTube itu tanggal 1 Juni 2022. Tapi saya waktu itu tidak langsung upload video karena kan masih bingung harus membuat ide konten apa, ataupun idenya atau konten apa yang mau saya suguhkan ke penonton. Sampai akhirnya saya melihat dan menonton beberapa channel besar yang membahas tentang tutorial untuk YouTuber pemula. Terutama ada yang tutorial YouTube dan tutorial yang lainnya. Nah, dari situ saya mencoba memberanikan diri berbicara di depan kamera dengan ide konten dari channel besar. Video pertama itu saya upload sekitar tanggal 22 Juni kalau tidak salah. Saya lupa lagi, sekitar tanggal 22 Juni saya upload video pertama. Waktu itu saya videonya membahas tentang bagaimana caranya menjadi YouTuber pemula yang menggunakan handphone. Waktu itu kalau nggak salah seperti itu. Nah, pertama kali upload, lalu saya publish, saya setting publik. Nah, besoknya karena saya masih belajar dan ingin tahu perkembangan video saya, karena waktu itu dalam waktu 1 hari itu yang menonton hanya 5-10 orang. Akhirnya saya memberanikan diri atau mencoba eksperimen dengan men-setting kembali. Dan sehari setelah dipublish video tersebut, saya setting ulang, yaitu dengan menambahkan subtitle. Menambahkan subtitle otomatis, sehingga kan video saya bisa diterjemahkan secara otomatis. Waktu itu saya terjemahkan ke 17 bahasa kalau nggak salah, atau sampai 20 bahasa lah, pokoknya di atas 15 bahasa saya terjemahkan. Itu 1 hari setelah saya publish video tersebut. Nah, efeknya setelah disetting ditambahkan subtitle otomatis, video saya itu lambat sekali berkembang. Penontonnya juga lambat, masih sekitar 10, paling nambah 2 orang 3 orang. Nah, dari situ saya tidak patah semangat, saya upload lagi video sampai pernah saya dalam waktu 1 bulan pertama itu mengupload setiap hari. Pernah setiap hari terus saya upload, saya publikasikan, lalu besoknya saya setel lagi, tambahkan lagi subtitle, terus aja sampai video yang ke berapa ya, video yang ke-15 kalau nggak salah, saya setting subtitlenya jadi diterjemahkan ke beberapa bahasa, paling banyak itu sampai ke 30 bahasa di beberapa negara ya. Yang paling utama ya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa India, pokoknya saya terjemahkan semuanya. Dan itu saya lakukan 1 hari setelah video tersebut dipublish. Dan efeknya seperti tadi, penontonnya itu masih seperti itu karena saya berpikir waktu itu mungkin karena channel saya masih baru, belum ada yang mengenal, belum ada yang tahu. Jadi ya udah, saya enjoy aja sampai terus saya mengupload video, membuat konten terus, dan sudah berjalan sampai sekarang selama 3 bulan dari 22 Juni, 3 bulan lebih mungkin ya sampai sekarang gitu. Nah, setiap video sampai video yang ke-50 itu selalu saya setting ulang setelah dipublish. Di settingnya itu setelah dipublish, bukan sebelum dipublish, sebelum setel publik, disetel dulu, diedit dulu, bukan. Tapi setelah disetel publik, besoknya saya setel lagi subtitlenya, ada yang diganti judulnya, ada yang diganti thumbnailnya. Nah,
waktu saya punya ide untuk diganti thumbnail karena pertama begini, saya melihat di analitik YouTube Studio, setiap video saya itu sumber traffic, rekomendasi video dan fitur jelajah itu cukup tinggi ya, di atas 85%, bahkan rekomendasinya video itu ada yang 96%, ada yang 98%, tapi yang menontonnya itu cuman ada berapa ya, paling 100-an lah, 100-an. Nah, karena saya melihat di sumber trafficnya itu ada rasio klik tayangnya itu cuman 1, sekian, ada yang 0,2 seperti itu. Jadi saya berusaha waktu itu untuk karena menurut pikir saya, jika rasio klik tayang sedikit atau persentase rasio klik tayang hanya 1,5 atau 0,5, saya berpikir itu mungkin ada bermasalahnya di thumbnail, atau retensi penonton atau ketertarikan penonton terhadap video saya karena melihat thumbnailnya kurang menarik. Nah, di situ akhirnya besoknya saya ganti thumbnailnya semua 6 video atau 7 video kalau nggak salah, saya ganti thumbnailnya semua. Saya desain baru itu, ganti thumbnail itu dalam waktu 3 bulan sudah 3 kali saya lakukan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya video yang diganti thumbnailnya itu. Sampai akhirnya di video yang ke-60 saya masih diutak-atik itu judulnya, thumbnailnya dan sebagainya. Akhirnya kan ya efek sampingnya video saya jarang sekali yang nonton, jadi hanya sedikit. Paling tinggi itu paling 100, terus ada yang 80, ada yang 50 penontonnya itu. Nah, setelah saya sedikit-sedikit belajar perlahan-lahan dari channel-channel besar, baik itu channel A, channel B, channel C, pokoknya saya belajar sedikit-sedikit tentang bagaimana cara settingnya, bagaimana cara mengembangkannya, ya sedikit-sedikit, walaupun memang saya juga belum paham seperti apa. Nah, saya coba terapkan di video yang sudah di atas 60. Nah, pokoknya sampai sekarang selain video short, itu video panjangnya itu udah mencapai ada 65, sekitar 65 video panjangnya itu. Nah, video atau 6 video terakhir dari sekarang itu 6 video saya tidak pernah utak-atik lagi. 6 video terakhir ya, tidak pernah utak-atik lah, baik itu thumbnailnya, judulnya dan sebagainya, tidak pernah saya edit lagi, tidak pernah saya utak-atik lagi, dan belum disetting atau belum ditambahkan subtitle otomatis, belum. Jadi apa adanya aja saya upload, intronya juga saya hilangkan, pokoknya apa adanya saya berbicara, saya rekam, dieditnya hanya sedikit, apabila ada kata-kata yang kurang pantas saya potong, lalu saya upload. Nah, dari situ setelah setel publik tidak pernah disetting lagi, saya coba. Nah, sampai sekarang sudah berjalan 1 minggu, mau 2 minggu ya, mau 2 minggu sejak video yang terakhir itu tidak pernah diutak-atik. Nah, penontonnya udah mulai bertambah nih. Ada 1 video yang penontonnya sampai 480, ada yang 300, ada yang 200, ada yang 100. Ada penontonnya itu yang masih 70 orang. Itu pada diuploadnya udah sekitar semingguan ya, itu masih penontonnya ada yang masih 70 orang. Tapi ya alhamdulillah ada sedikit perubahan selama 2 minggu terakhir ini dari bulan-bulan sebelumnya. Video terakhir ini tidak pernah saya setting lagi, saya biarkan aja, udah saya biarkan. Apakah ada yang nonton atau tidak, saya tidak mempermasalahkan. Saya tidak fokus pada angka subscriber, tidak fokus ke situ. Saya berusaha membuat video aja. Kalau misalkan saya sempat, karena saya juga punya kesibukan ya, saya sempat saya bikin video, terus setelah dipublik saya tidak pernah setting lagi. Nah, saya coba seperti itu, dan kedepannya akan saya coba ini sebagai pembelajaran buat saya, buat biar lebih tahu jika disetting efeknya seperti apa, tidak disetting seperti apa, pakai SEO seperti apa, dan tidak pakai SEO seperti apa. Nah, itu saya pelajari terus perlahan-lahan. Mudah-mudahan kedepannya saya makin bertambah lagi ilmu tentang dunia YouTube ini. Walaupun ya saya juga awam, tidak tahu bagaimana sih sebenarnya YouTube itu, algoritma itu sebenarnya bagaimana. Karena saya melihat sih orang-orang yang sudah
kreator besar itu selalu menyarankan untuk SEO maksimalnya itu saya lakukan. Lalu ada yang menyarankan tidak perlu SEO, saya coba terapkan. Terus ada yang menyarankan durasi full tontonnya, saya coba terapkan. Pokoknya semua ilmu dari beberapa kreator yang pernah saya tonton, saya coba terapkan dulu di channel ini. Saya pengen tahu sampai setahun ke depan, atau ya dari sekarang misalkan sampai setahun sejak membuat channel ini, bagaimana perkembangannya. Mau sepi, mau rame, penting saya coba dulu dengan channel ini. Nanti kalau misalkan memang ada perkembangan, metode mana yang bagus, metode yang betul-betul bisa mengembangkan channel, akan saya terapkan. Nanti saya buat lagi channel baru. Nah, jadi ini sharing buat YouTuber pemula ya. Saran dari saya buat kalian YouTuber pemula yang tidak paham triknya, tidak paham ilmunya, hanya sedikit-sedikit seperti saya, lebih baik jika kalian sudah mengupload video dan men-setting publik, jangan sampai dirubah-rubah lagi. Tunggu beberapa bulan, 2 bulan atau 3 bulan, tunggu. Sabar, 3 bulan, 4 bulan tunggu. Nah, kalau misalkan sudah 4 bulan ada video yang sepi, tidak ada penonton, nah itu berarti ada sesuatu yang harus dirubah atau disetting lagi. Yaitu seperti itu, jangan sampai seperti saya baru 1 hari, besoknya saya setting ulang, baru upload 2 hari, besoknya saya setting ulang, seperti itu. Jangan dilakukan, karena ini sudah saya lakukan dan efeknya tidak bagus untuk channel. Ya, kalau misalkan Pak channel besar yang bilang itu kan channelnya sudah rusak, lebih baik bikin channel baru. Nah, nanti kalau saya sudah paham betul, saya akan buat channel baru. Ini channel sebagai channel percobaan, dan bagaimana nanti kedepannya seperti apa, saya juga tidak tahu. Yang jelas ada tutorial yang bilang katanya channel yang sudah mati saja bisa dibangkitkan lagi, bisa dikembangkan lagi. Makanya channel ini, walaupun dari awalnya jalannya sudah kurang bagus, saya coba untuk dikembangkan lagi, walaupun dengan ilmu-ilmu yang sederhana, ilmu-ilmu yang istilahnya mungkin kurang begitu bermanfaat, tapi semoga saja ada orang yang mau menonton dan mendengarkan ilmu yang saya sampaikan. Karena terus terang, ilmu yang saya sampaikan di sini hasil riset, hasil survei dulu, hasil belajar dulu. Tidak semata-mata saya sampaikan asal-asalan. Oke ya, buat kalian YouTuber pemula, demikian sharing saya tentang pengalaman selama 3 bulan membuat channel. Saya kalah dengan channelnya Bang Insan Tutor, yang waktu itu mulai upload videonya beda 2 hari dengan saya, lebih duluan saya. Besoknya 2 hari kemudian Bang Insan Tutor upload. Lalu sampai sekarang Bang Insan Tutor udah 37.000 subscribernya, sementara saya baru 300 subscriber. Oke, tidak apa-apa, karena ini kan tahap belajar. Saya juga tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Yang jelas saya tidak terlalu fokus pada angka. Saya berusaha untuk membuat video yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Oke, demikian, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk yang menyukai video ini, untuk like, subscribe, comment, and share videonya, dan tetap menyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.